Ayo, sebelumnya kita sudah membahas tentang takrif Quran, tarikhnya ulumul Quran, mu'allafat fi ulumil Quran, kemudian dari takrif kita pasti bisa jadi tahu jami' ma'ni tentang Quran, jadi kita tahu bedanya Al-Quran dengan yang lain, wahyu-wahyu lain, yaitu dengan hadis Nabawi, hadis Qudsi, kemudian kita sudah membahas tentang Maki Madani, kita bahas tentang awal manazal, akhir manazal, kan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Jam'ul Quran. Nanti ada wa kitabatuhu gitu ya, wa kitabatuhu. Tapi ini tidak hanya dibahas hari ini ya. Butuh beberapa pertemuan karena Jam'ul Quran di sini atau kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Kok dikumpulkan? Emang Al-Quran muntasyar ya? Emang Al-Quran berserakan di mana-mana kemudian dikumpulkan kan gitu. Jadi memang Jam'ul Quran di sini mengumpulkan Al-Quran yang tadinya ada di tulang, yang ditulis di tulang, yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di warokoh, ditulis di kutubnya para sahabat gitu ya, ketika wahyu datang gitu ya. Makanya Jam'u di sini mengumpulkan itu dulu, prosesnya ada 3 periode nanti. Ketika zaman Rasul, Al-Quran itu gimana? Maksudnya bentuknya, formatnya, posisinya, apakah seperti Mushaf Utsmani yang kita lihat sekarang, atau masih ya muntasyar tadi itu gitu kan. Jadi fi ahdi Rasul yang akan hari ini kita bahas, kemudian berikutnya besoknya kita akan masuk ke zaman Abu Bakar, ya nanti disebut dengan suhuf. Nah, nanti. Kemudian zaman Utsman. Jadi kita bahas di 3 poin ini. Karena nanti waktu VID Rasul itu masih VID Sahabah, kemudian tertulis di mana-mana. Di zaman Abu Bakar sudah dikumpulkan jadi suhuf, di zaman Sayyidina Utsman sudah jadi mushaf. Makanya sekarang yang kita baca itu disebut dengan mushaf Utsmani. Ya kan? Jadi udah tahu kan maksudnya kenapa kita ini yang dibaca mushaf Utsmani, kenapa bukan sahabat yang lain yang disebutnya mushaf Utsmani, karena ketika itu khalifahnya Sayyidina Utsman, dan jadi mushaf yang sebelumnya suhuf Abu Bakar, nah itu ketika di masa Sayyidina Utsman ini. Gitu. Jadi nanti ada lajanahnya Sayyidina Abu Bakar, ada lajanahnya Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Abu Bakar masih suhuf, Sayyidina Utsman udah jadi mushaf. Gitu. Wa kitabah itu masuk di Sayyidina Utsman karena sudah jadi mushaf yang sekarang ini ditulis kembali, ditulis ulang gitu kan. Yang mansuhnya tilawah nggak lagi masuk ya kan, kalau yang mansuhnya hukum kan masih masuk gitu. Oke, fahim tum ya Jamaah madza sanabhas. Fahimna Ustaz. Oke. Jam'u ya di sini. Nanti kita akan bahas dulu maksud dari jam'u di sini apa. Apakah kodifikasi yang jam'u ketika masa Rasul, ketika masa Abu Bakar dan masa Utsman itu beda maksud nanti. Ya kan? Karena jam'u sama-sama pengumpulan. Nah, itu pengumpulan di mana nanti? Yang fisudur atau yang sudah jadi suhuf, yang udah jadi mushaf gitu nanti ya. Oke, jadi semakin kita mengenal Al-Quran itu akan semakin tahu menceritakan Al-Quran, jadi semakin wow. Pokoknya bagus banget kita belajar ulumul Quran itu. Nanti kalian bisa ngaji di Azhar ya. Jadi walaupun nanti kalian gak ngambil usuluddin, kayak anak kan sebenarnya syubah lugoh kan. Nah, karena Al-Azhar itu jami'ah, walaupun nanti anak di jami'ah di kampusnya itu cuma belajar lugoh, di jami'nya kita bisa belajar apapun, termasuk talaki ulumul Quran ini. Atau langsung ngaji tafsirnya. Oke, kita langsung ke kitab. Anak akan share screen. Ha huwa dha jam'ul Qur'ani wa kitabatuhu. شفتم على الشاشة يا جماعة هذه الصفحة مكتوب عليها هذا الموضوع. شفنا. تمام. Jam'ul Qur'an kalimatun qad yuradu biha jam'uhu fis sudur wa hifdhuhu wastidharuhu aw yuradu biha jam'uhu fis suhuf wa kitabatuhu wa dhammu ba'dihi ila ba'din fis sutur fa atful kitaba alaihi atful tafsir wal awwalu maksuduna fi hadzal bahs. Nah, jadi jam'u di sini kan bisa muradnya macam-macam yang tadi beberapa maksud. Yang bisa dikumpulkan fi sudur aja, maksudnya dihafalkan, wa hifdhuhu wastidharuhu, dihafalkan kemudian diperdengarkan ke orang lain. Nah, kemudian ada juga yang muradnya di sini jam'u fi suhuf, sudah jadi lembaran-lembaran, dikumpulkan di lembaran-lembaran, dikumpulkan di suhuf. Kemudian atau yang ditulis ulang yang nanti jadi mushaf ya. Kita batu wadam mibadihi ila ba'd. Jadi yang ada di beberapa sahabat itu semuanya dikumpulkan jadi satu. Fisutur dalam baris kan di kertas gitu. Jadi ada kitabah dan kemudian nanti ditafsirkan
Wal awal maksudnya fi hadzal maudu'. Dan yang fi ahdi Rasul nanti kita jam'u yang fi sudur. Ya. Karena belum ada penulisan yang fi suhuf nanti. Wa dhabtan li syawaridil maudu' wa hasran li nuqatihi. Nah, yang kita bahas di sini yang pertama. Ya, jadi buat biar kita tahu poin-poin yang dibahas, rumusan masalahnya gitulah. Dhabtan li syawaridil maudu' wa hasran li nuqatihi. Jadi kita tahu poin-poin yang dibahas. Wa tahdidan lil anasirihi nu'ridu li hifdzil Qur'an wa kitabatihi fi salasati usur. Jadi di sini menjaga Al-Qur'an ya di 3 masa, 3 periode. Kullu asrin ala hiddah. Pertama asrun Nabi, wa asru Abi Bakar, wa asru Utsman radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, kita mulai fi ahdi Rasul dulu nih, sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan fi qaumin ummiyin. Ya kan? Kita tahu Rasul la yaqra wa la yaktub wa ummatuhu la taqra wa la taktub. Ya kan? Jadi di sini kuantitikan Al-Qur'an itu bisa dipertegas dengan hujah tadi barusan itu. Jadi karena Rasul itu Rasul ummi dan bahasa fi qaumin ummiyin, nah itu berarti Al-Qur'an otentik, real, asli emang dari Allah, kalamullah yang perantara malaikat Jibril. Karena nggak ada campur tangan kaum yang, jadi emang ada hikmahnya gitu loh. Orang Arab itu ketika itu ummi dan Rasul ummi itu ada hikmahnya gitu tadi. Karena dengan keadaan ummi tadi itu berarti itu menjaga asolah atau keotentikan Al-Qur'an di situ. Berarti ya udah nggak ada campur tangan gitu. Bahkan ada beberapa buku mengatakan yang Wahyu Muhammadi bahwa Nabi Muhammad itu orang tuanya sudah wafat ya. Bahkan ayah Nabi Muhammad sudah wafat sebelum beliau lahir gitu ya. Itu juga ada hikmahnya. Berarti itu adalah bukti keotentikan dan kerasulan Nabi, bukan diajarin orang tua gitu loh, tapi emang langsung dari Allah dan malaikat Jibril. Wa kana mu'jizatuhu aqliyah ghairu hissiyah. Nah, sebenarnya mukjizat kan nggak cuma Al-Qur'an kan. Nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya juga punya mukjizat, tapi mukjizatnya hissi. Apa itu hissi? Ada yang tahu? Pakai indera Ustazah. Panca Ya. indera ya. Ada lagunya, kalian tahu nggak lagunya yang Khamsa Hawas? Ana insanun li ihsas amluku dauman khamsa hawas. Seru itu lagunya. Dari kata hawas ya, hisi. Karena mukjizat yang sihir, kita bisa lihat sihirnya. Mukjizat yang ihyaul mauta, kita bisa lihat mukjizatnya. Tapi kalau Al-Quran tuh akli gitu loh. Makanya bakok kekal abadan ya dumu fiddawa gitu. Jadi akli itu yang, dan emang hanya orang-orang yang berakal yang bakal mengerti mukjizatnya. Bahkan bahwa batuduhul ila ijazil Quran bahwa hidah syair jahili kan gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu tantangannya, lawannya Al-Quran ketika itu kan syair jahili. Jadi kita harus syagol dulu akalnya biar tahu mukjizatnya. Karena mukjizatnya di sini akli ya. Kalau hisia kan kita lihat wow itu khorijalil ada, itu luar biasa kan. Semuanya kan selain Nabi Muhammad itu mukjizatnya hisi, Nabi Muhammad yang akli. Makanya Al-Qur'an bakok kan. Udah agama terakhir. Falam yakun budun, jadi itu bisa jadi hujah juga ya kan. Kalau Al-Qur'an hujahnya akliyah ya berarti itu jadi ada hikmahnya bahwa Al-Qur'an itu kekal abadi. Nggak cuma hisi yang bisa dilihat ketika orang masa itu. Kan kita sekarang nggak lihat gimana mukjizat Nabi Musa karena hisi berupa sihir terus membelah. Jadi kita simai aja kan, kita dengar aja gitu kisahnya. Tapi kita nggak lihat karena munqati ketika itu sudah terjadi mukjizat dilihat orang ketika masa itu, dilihat yang sezaman gitu. Udah selesai. Kalau akli itu ya udah sampai alatul ba'da hatil fatrah ba'da kita terus gitu. Falam yakun budun min i'timadiha awalan wabidat ala dzakirah wal hifat walidzalika harada ala akhdi min Jibril makhafatan ayat. Nah, ini masih nyambung ke yang ummi tadi. Kan Rasul ummi dan Al-Qur'an biasanya akliyah. Nah, di sini enggak perlu iktimatnya. Lam yakun budun min i'timadiha awalan wabidat ala dzakirah wal hifat. Jadi butuhnya karena nggak bisa nulis dan nggak bisa baca, pasti hifat. Jadi jamunya fisudur gitu. Dan memang kita tahu sendiri orang Arab itu punya kelebihan apa? Kuwatud dzakirah. Nah itu mukjizat juga, maksudnya itu hikmah juga. Orang Arab sudah dibikin ummi sama Allah, diciptakan mereka ummi, kemudian mereka kuwatud dzakirah ya. Udah, dan karena mukjizatnya akli dan mereka ummi, makanya di sini yang dibutuhkan adalah dzakirah wal hifat pasti. Udah itu masuk akal banget ya kan.
Walidzalika harada ala hatihi an Jibril khafatan. Kemudian makanya ada perantara malaikat Jibril itu. Jadi lebih keontetikanya lebih asli dan lebih terjaga. Hatta tamanahu rabbul izzah wa damana lahu jam'uhu. Makanya sampai ada yang kemarin kita baca di sofa sebelumnya bahwa yang taufiki itu kan Nabi Muhammad itu yu'rid an Jibril, jadi bahasanya kayak tasmiannya langsung malaikat Jibril kula sama roh ketika sana yang beliau mau wafat itu 2 kali. Jadi emang otentik gitu. Jadi jam'uhu lahu fi sadrihi ya, la tuharik bihi lisanaka lita'jara bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah wa lam yakun yanfasim al-wahyu an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yusar ila sahabati. Jadi wahyu datang itu langsung gitu, segera ya. Jadi tidak ada celah, tidak ada rehat bentar dari wahyu turun, itu tuh langsung yusar ila sahabatihi yukri alaihi ma'angsal. Jadi kemudian Nabi tablu ya, bayangin kalau kita hidup di masa sahabat, di masa sahabat yang ketemu Nabi gitu kan. Ya sahabat namanya ketemu Nabi ya, tarifnya sahabat. Pasti kita pengen banget tinggal itu deket Nabi, kemudian setiap wahyu turun kita dengar gitu kan. Sama aja kayak kita di azhar juga. Kalau kita pengen talaki, ya udah berarti nanti kita nyari sakan yang deket masjid. Jadi biar cepet kalau kan ada syekh ini ke masjid gitu. Wa yubalighu ma uhiya ilaihi. Kemudian ditablik wahyunya semua ya terus ma'ahum. Jadi mufasir pertama kali itu Nabi Muhammad ya, karena Nabi langsung mentafsirkan langsung di masjid itu filmalis semua masbakun itunya itu sebenarnya isnad ilmu. Kalau kita belajar maksudnya kita belajar tapi nggak punya guru gitu ya, kita nggak punya sanad ilmu yang mutasil sampai ke Rasul ya. Sahabat ke tabi'ihim semua sampai ke bawah kan sampai ke kita sekarang. Jadi ilmu kita itu semuanya mutasil ya, karena kita punya guru gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya guru, tamam tadi terputus sampai mana ya, gak maaf aku tiba-tiba connecting itu tadi Ana. So tuadeh ya gak maaf. Oke, sekalian. Udah sahabat Tadi kalian dengernya Ana jelasin sampai mana? yang di sahabat yang tabiin mutasil yang mutasil. Oh iya, pokoknya sanad ilmu kita tuh mutasil ya, dan apalagi kita nanti belajar ke Mesir itu nyarinya sanad dan barokah karena sanad ilmu di sana kan deket gitu. Misalkan kita ngaji tafsir Jalalain, nah itu memang mufasirnya di situ di Mesir gitu kan. Berarti murid-muridnya ngajar ke murid-muridnya sampai ke guru kita nanti gitu ya pokoknya. Kita lanjut ya. Semoga habis ini lancar. Yanfasim tadi apa Ustaz? Artinya? Artinya yan kotik. Yankotik. Jadi belum lama setelah wahyu turun itu pasti langsung ditablik sama Rasul. Oke. Kalian punya aplikasi kamus nggak di HP? Itu bantu banget ya kalau nanti kita nyari makna-makna gitu. Wa kana al-alimuna bil kitabah minal muslimin. Kan tadi umat Nabi Muhammad tuh ummi ketika masa itu di Arab. Nah, orang yang bisa nulis, tapi adalah beberapa yang bisa. Masa nggak bisa sama sekali 100% gitu sih. Ada beberapa yang bisa. Nah, di sini ada katibnya, ada sekretarisnya, ada penulisnya Al-Quran itu ketika wahyu turun. Wa kana al-alimuna bil kitab minal muslimin awal nuzul Quran killah minhum fattakhadha sallallahu alaihi wasallam minhum. Nah, kan hanya sedikit yang bisa nulis. Kemudian Rasul itu mengangkat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh
katiban lil wahyi, sebagai penulis wahyu. Tapi sayangnya apa? Falamma irtada. Apa artinya irtada? Murtad ya. Iya, ya Allah, katib wahyu lo murtad. Ini gila, ceritanya juga kaget waktu baca ini, juga baru tahu ada kisah seperti ini gitu loh. Jadi katib wahyu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroj ini murtad, Ibnu Abi Saroj di sini, Ibnu Abi Saroj ya, bin Abi Saroj ini Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroj di sini murtad anil Islam karena Rasulullah SAW yusnidu kita batal wahyi ila man tayassara lahu minal katibin. Kemudian dipilihlah penulis wahyu yang lain. Yaktubun ala sa'fin nahil, mereka nulisnya itu di pelepah kurma, ala suhaifil hijarah, di atas diukir di batu-batuan, wa alal khorki wa alal julud, di kulit, kemudian di tanduk apa? Tanduk hewan gitu-gitu kan. Pokoknya di mana ditulis karena ketika itu belum ada wasail kitabah kan, belum ada pena yang kayak zaman sekarang, apalagi bisa nulis di HP, tulis di note gitu kan. Kalau zaman sekarang kita tak lagi nulis di note, direkam, gampang banget gitu kan. Zaman dulu kan harus juhdun. Summa yatruku nama yaktubuna fi baiti sallallahu alaihi wasallam wa kullama nazala alaihi syai' da'a ba'du man yaktub indahu fayaqulu da'u hadha fi suratil lati yadhkuru fiha kida. Nah, ini dalil yang kemarin kalau Quran itu tauqifi. Ya, jadi setiap turun wahyu, para sahabat yang bisa nulis ditulis, kemudian ditaruh di rumahnya Rasul dan dibawa sama mereka sendiri, disalin gitu kan. Kemudian Rasul memerintahkan wahyu yang turun ini taruh di surat ini yang isinya tentang ini kayak gitu. Jadi kan udah tauqifi. Wa fil Madinah ba'dal hijrah wa qad nashatat al-kitabah. Nah, ketika sudah masa ke Madinah, berarti setelah 10 tahun berlalu dari Mekah ya. Nah, itu mulai ada harokah kitabah di sini. Wanta syarat benar muslim, kan sudah banyak gitu loh orang muslimnya masuk Islam, udah banyak banyak. Itu kata Rasul katiban lil wahyi. Siapa aja sih yang penulis wahyu? Ala ra'sim Zaid bin Sabit. Nah, jadi Zaid bin Sabit itu ketua penulis wahyu di sini. Gimana ya rasanya jadi ketua penulis wahyu ya? Masya Allah Ta'ala. Alladhi aslama ba'dal hijrah. Karena Zaid bin Sabit juga baru masuk Islam ba'da hijrah. Wa awalu man kata bala sallallahu alaihi wasallam bil Madinah Ubay bin Ka'ab. Nah, pertama kali yang nulis itu Ubay bin Ka'ab, baru nanti ketika Zaid sudah masuk Islam baru Zaid. Wa mimman kata balahu fil jumlatil khulafa al arba'ah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya juga katib. Zubair bin Awam kan termasuk as-sabiqun awalun tuh. Khalid ya. Said bin As, kemudian Ibnu Umayyah, kemudian Hamdullah bin Rabi al-Asadi, wa Abdullah, ini nama-nama katib wahyu ya, bin al-Arqam, wa Abdullah bin Rawaha fil akhirah ini. Wa kana sahabah ridwanullahu alaihim yatasabaquna il ahdi. Ya pasti para sahabat tuh berlomba-lomba lah ya buat dapat wahyu talaki langsung dari Nabi ketika wahyu udah turun. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faura nuzulihi. Faur itu langsung, faur itu live gitu ya. Ya. Astagfirullah, ini kenapa ya? Kenapa jadi connecting terus? Mungkin pakai foto aja ya. Tadi sampai mana ya Jamaah? Ila aina sami'tum. Live. Kalian dengar penjelasan sampai mana? Sampai ke Auron atau live. Sampai mana tadi? Auron nuzulihi. Para sahabat dengerin wahyu, kalian terimakan Nabi Muhammad. Masih dengar ya itu ya? Masih jelas suaranya? Wakana sahabat tadi masih dengar ya penjelasannya? Semoga habis ini lancar. Saut wadih ya Jamaah, au sautimun qati au yata'akhir an waqt. Wadih Ustazah. Tamam. Ini wadih gitu ya, tapi kenapa tiba-tiba connecting ini? Wa kana sahabat ridwanullah alaihim yatasabaquna ilal ahdi. Jadi para sahabat itu berlomba-lomba ya, langsung pengen dengerin wahyu ketika wahyu itu turun. Wa man ba'udat diyaruhu. Nah, yang jauh rumahnya gimana? Au syagolahu amaluhu, atau yang punya kerjaan gitu ya. Tanah baba ma'aghairihi ila masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berganti-gantian gitu.
sip-sipan sama yang lain ke Masjid Nabawi. Kama fa'ala Umar bin Khattab wa jarun lahu minal ansor. Wa man ta'addaru alaihi liqa harasa alal ahdi mimman laqiya. Terus kalau yang lagi uzur, goib gitu ya, nggak datang talaki waktu wahyu itu turun, nah itu berarti ngambil dari yang hadir gitu. Tadi siapa yang hadir gitu misalnya. Nanya dong gitu ya. Wa hakadza kana Al-Qur'an Karim syaghalahum asyagil. Nah, seperti itulah gambaran Al-Qur'an ketika masa Rasul. Balkanu yatanafasuna wa yatasabaquna fi hifdhihi. Jadi hifdznya fi sudur karena kan Qur'annya belum kamil kan. Sampai Rasul wafat kan masih ada wahyu terus. Jadi ya gambarnya seperti itu, hifdz fi sudur para sahabat tadi langsung talaki. Hatta asbaha miqyasur rajul bimiqdari ma yahfadunahu. Jadi nilai atau derajat orang ketika masa itu ya, yaitu para sahabat ya, rijal ketika itu mereka itu naik derajat ketika banyak hafalannya. Alhamdulillah sekarang juga banyak ya hifat Quran gitu. Hatta ja'aluhu mahran lizawaj. Sampai Al-Quran itu jadi mahar juga untuk menikah. Karena itu kan bernilai. Semakin banyak hafal Quran, semakin bernilai dan naik derajatnya. Yu'adihi azawj bitafidhi zawjah surah minal Quran. Ya. Kayak sekarang kan juga masih banyak ya maharnya surat apa gitu. Surat Al-Fatih, surat apa biasanya ya? Surah An-Nas. Ya tergantung. Rahman. Surat Ar-Rahman, masa Anas sih. Biasanya nanya ke yang khotib nanya ke khotibahnya gitu kan. Yang mahtubah itu ditanya mau surat apa kan misalnya gitu kan. Siapa nih yang mau Al-Baqarah? Wa kana yasma'u li masjid Rasulullah sallam dujjat bitilawatil Quran. Jadi ketika itu gambarannya suara dari Masjid Nabawi itu ramenya bacaan Al-Quran. Hatta amarahum Rasulullah SAW bihifdi aswatihim la'alla yatagolatu. Kemudian Rasul sampai memerintahkan untuk diturunin suaranya. Gitu. Karena saking mereka berlomba-lomba menghafal, berlomba-lomba tilawah di masjid. Wa kanu yakumuna bihil lail wa yusinuna bihi aswatahum fil ashar. Jadi bacanya tengah malam ketika tarawih, ketika tahajud gitu kan. Fakanat buyutuhum tudwa bihi billail wan nahar akhiliyatin nahal mimma azajal kafirina. Ketika itu sampai orang-orang kafir itu terganggu gitu. Jadi bayangannya zaman sekarang kalau ada orang yang terganggu dengan azan subuh ya ini kayak orang-orang kafir yang terganggu dengan suaranya para muslimin yang baca Quran di rumahnya. Kan bacanya tengah malam terus tahajud gitu kan. Basala bannaum min jufunihim karena orang-orang kafir terbangun dari tidurnya terganggu. Wajadaba abna'uhum wa nisahum ilal iman. Kemudian ada beberapa juga yang masuk Islam. Kan ada Sayyidina Umar kan dengar surat apa riwayatnya lupa. Itu kan kalau yang dapat hidayahnya mudah kan dengar ayat Al-Qur'an terus langsung pengen masuk Islam kan gitu kan, tergantung hidayah kan gitu ya. Wa tahaddas Nasair anna Abu Bakar bana bifina idarihim masjidan yaqra'u fihil Quran. Jadi Abu Bakar di sini membuat teras ya, fina di sini halamannya itu jadi teras yang di situ buat baca Quran. Wa kana rajulan da'atifah wa wijidan. Abu Bakar di sini kan orangnya yang lembut kan. Wa kana liqiraatihi ta'sir ajib, dan dari bacaannya itu sangat terpengaruh orang yang dengar pokoknya. Jadi waktu ayat yang yaumul qiyamah nangis. Itu kan sering kan kayak imam-imam Masjidil Haram, imam di masjid juga gitu. Pas ayatnya itu tentang azab yang pedih, tentang gimana gambaran yaumul qiyamah tuh nangis gitu kan. Fakana idza qara'al Qur'an tajma'u nisa al-jiran ala astahi manazilihim yasma'na qira'atahu wa Abu Bakar raqiqul qalb. Nah, jadi gambarannya para cewek-cewek itu tetangga-tetangganya Abu Bakar, jiron di sini, mereka mendengarkan suara Abu Bakar itu dari sutuh, dari atas rumahnya. Ya, sutuh itu rooftopnya gitu loh. Astahi manazilihim, yang mendengar bacaannya Abu Bakar, wa Abu Bakar raqiqul qalb. Kan Abu Bakar tuh terkenal dengan yang lembutnya. Kan nanti kalau Sayyidina Umar terkenal kerasnya, tegasnya gitu. Ya beki fikir hati. Jadi sering mendengar Abu Bakar tuh pasti nangis kan. Beliau tuh raqiqul qalb kan. Seperti kemarin yang lihat story-nya Syekh Al-Ma'rasawi kan. Al-Quran itu hayatul qulub pokoknya. Ini kama fa'al Abu Bakar kan. Faya beki man yasma'uhu minar rijal. Jadi dengar orang yang nangis baca Quran kan, yang dengar ikutan nangis juga kan. Apalagi kalau tahu maknanya dan tahu tafsirnya. Kalau nggak merenungi, apalagi kita orang ajami, orang non-Arab gitu kan. Apa tadi artinya? Kan udah lewat aja gitu. Minar rijal wa nisa wa sibyan. Ini kisah Abu Bakar ya. Kita lanjut. Sampai sini udah ada gambaran kan gimana Al-Quran fi ahdi Rasul? Mau
Ini enggak ya halamannya? Oh iya benar-benar halamannya itu. Oke. Wa ahraja an-nisa'i an-nasai bisa nadin sohi an Abdullah bin Amru annahu qala jama'tul Qur'ana fa qara'tu bihi kullal lailah fa balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala iqra'hu fi syahrin. Jadi di sini ada riwayat hadis dari An-Nasai, sanadnya sahih, riwayat dari Abdullah bin Amru di sini. Jama'tul Quran, ya, jadi Al-Qur'annya dikumpulkan, ya, kemudian dikodifikasikan di situ, kemudian dibaca setiap malam, kemudian Nabi menyampaikan iqra'hu fi syahrin. Jadi khatam dalam 1 bulan kan. Na'am kana sahaba yarawna anal Qur'an dakhiratuhum wa miras. Jadi Al-Qur'an itu barang yang berharga bagi mereka. Itu simpanan berharga, itu miras atau harta yang berharga. Wasilahum, jadi silahan pedang kan. Maksudnya itu udah Al-Qur'an itu lebih berharga dari segalanya gitu. Sampai bagikan mereka itu bagikan dakhirah, bagikan miras, bagikan silah. Wa kullu syai'in fi hayatihim ad-dunyawiyah wa ukhrawiyah. Fa'atauhu waqtahum dunabuh. Jadi mereka enggak bahil-bahil buat ngasih waktu buat syagel bil Quran gitu, entah itu qiraat atau hifat atau tilawah gitu kan. Wajuduhum dunasyun, mereka enggak bahil ya, dalam jihad Al-Qur'an dan memberikan waktunya untuk Al-Qur'an. Walam yankut ahduhu sallallahu alaihi wasallam illa wal Qur'an kulluhum maktub indahu sallallahu alaihi wasallam wa maktub inda kasratin min ashabihi. Nah, jadi di masa Rasul itu Al-Qur'an sudah maktub di mana? Ada di Rasul kan tadi ada katib-katibnya kan, dan juga di para sahabat, di ashab Rasul. Mahfudun fi sudurihim. Jadi selain fi sutur juga fi sudur, ya kan? Jadi di sini kita bisa tambah lagi menambah hujah keautentikan Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an real banget lah, bener otentik asli. Fi sudur iya, fi sutur iya kan gitu kan. Ada dun layu samin atba'ihi, dan para tabi'in sampai semua orang kan semuanya hafal dan semua menulis gitu kan. Pokoknya ini bukti keautentikan Al-Qur'an ya. Lidarajatin annal ladzina istashhadu fi ghazwati bi'r maunah wa hadaha kanu sab'ina rajulan kulluhum qurra. Nah, ketika itu ada peristiwa ghazwah bi'r maunah. Nah, tapi di situ banyak para sahabat yang syahid. Ya, wastashhadu di sini syahid sampai 70 rajul. Dan 70 orang yang syahid itu kan semuanya hufat Quran. Nah, nanti dari peristiwa ini jadi diambil langkah untuk Al-Quran dikumpulkan dalam suhuf dan mushaf. Karena walaupun banyak yang hafal, tapi kan setiap ghazwah pasti berkurang kan sahabat. Nah, berarti berkurang juga para penghafal Quran gitu loh. Makanya nanti di situ ada Abu Bakar tuh awalnya nggak setuju kalau Al-Quran itu dimushafkan gitu. Itu dibilang bid'ah lah, inilah gitu. Pokoknya nanti ada riwayatnya ya. Itu masih halaman-halaman selanjutnya nanti. Yang fi ahdi Abu Bakar, fi ahdi Umar. Tapi yang penting di sini kita tahu bahwa banyak sahabat yang syahid ya. 70 ya di sini sab'ina rajulan kulluhum qurra, dan mereka adalah imam-imam qari Quran. Wastaharu bihifdzil Quran minas sahabah al-muhajirin al-khulafa al-arba'ah wa Talhah. Nah, ketika fi ahdi Rasul ini siapa yang paling masyhur dari para hufat, yaitu khulafa arba'ah, pastinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Sa'ad wa bin Mas'ud wa Hudzaifah wa Salim wa Abu Hurairah wa Abdullah bin Sa'ib wal Abadillah ya. Abadillah itu Abdullah ya. Kalian tahu istilah Abadillah Arba'ah? Nanti cari tahu ya. Pokoknya ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan 2 lagi. Itu Abadillah Arba'ah. Para Abdullah yang 4 gitu. Karena mereka punya keunggulan Abadillah Arba'ah ini. Tamim bin Aus Ad-Dari wa Uqbah bin Amir. Wa minan nisa Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Salamah. Wa minal ansar di sini ada Ubadah bin Samit, Mu'ad bin Harisah, Wadullah bin Abid. Di sini minan nisa tapi kok bin sih? Gimana nih ceritanya? Wa minal ansar. Oh enggak, berarti minan nisa tadi itu Sayyidah Aisyah, Hafsah dan Ummu Salamah. Terus wa minal ansar di sini bukan nisa lagi ya berarti. Bin loh di sini. Ya, Ummu Salamah wa Mukhalad wa ghairuhum. Jadi beberapa yang lain juga. Enggak semuanya disebutkan di sini. Wa min hadzal arat asari yatabayyan lana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wal Qur'an mutawatirul hifdz. Nah, sampai sini otentik banget Al-Qur'an, otentik lagi ya di sini. Karena semakin kita mempelajari umul Qur'an, semakin kita bisa membantah orientalis yang menanyakan keautentikan Al-Qur'an. Karena di sini jelas dari kisah ini, dari riwayat ini, ketika Rasul tuwfiya, Qur'an di sini mutawatir ya.
sifatnya fi sudur wal fi sutur. Ya fi sudur wal kitabah fil alwah wal harak wal idham. Ada di pelepah kurma, ada di papan-papan, ada di batu-batu, di tulang-tulang gitu kan. Ghairu anna hadhil alwah kanat mutanatirah. Tapi penulisannya alwahnya itu lauhnya masih di para dan masih mutanasirah itu masih tersebar gitu, ada di sahabah-sahabah, ada di macam-macam. Wala murattabah suwar dan belum tertulis tertib suwar karena kan sesuai turunnya wahyu. Ya, kemarin kita udah tahu bahwa mushafnya Sayyidina Ali itu kan diawali Iqra, Mudassir gitu kan. Nanti mushafnya Ibnu Mas'ud beda lagi. Wala murattabah ayat dan ayatnya masih di mana-mana. Tapi semua wahyu ada, semuanya tertulis, cuma belum ada tartib yang sebagaimana kita lihat sekarang. Wa in kana Rasulullah SAW qad arsyadahum fil qira'ah ila maudi kulli ayah hasbat tauqifi Jibril alaihi wasallam. Tapi Rasul sudah menjelaskan kan do'u hadhil ayat fi surah allati tudkaru kida wa kida do hina gitu kan. Wa kanat kitabatul Quran fi hadzal ahd mustamila alal ahruf as-sab'ah allati unzila 'alaiha al-Quran kama kana fiha mansukhut tilawah. Ya, jadi nanti kalian akan belajar babnya setelah qiraat apa sebelum qiraat? Sebelum qiraat. Itu tentang nuzul Quran ala sabati ahruf. Ya, jadi Quran itu diturunkan 7 huruf. Nah, huruf di sini itu ada beberapa aqwal ulama ya, apakah huruf itu lahjah atau lughah atau wujuh ya. Tapi dulu waktu Dr. Ana di kampus itu ngambilnya sabatu aujuh dari pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi. Gitu. Tapi kalau mana koton sabau lugot atau sabau lahjat gitu. Jadi ada beberapa pendapat lah. Ada yang sabatu ulum, ada yang sabah apa gitu. Jadi ini banyak penafsirannya tentang sabatu ahruf. Yang penting Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nah, makna hurufnya sendiri nanti ada banyak akwal. Dan di sini kamaka nafiha mansuhut tilawah. Kita tahu sendiri di Al-Quran itu ada yang nasih, ada yang mansuh. Tapi ada yang mansuh tilawah, ada yang mansuh hukum, ada mansuh huma ma'an. Jadi ada yang tilawahnya aja yang mansuh terhapus, ada yang hukumnya terhapus tapi tilawahnya masih, ada yang tilawah dan hukum mansuh ma'an. Jadi dua-duanya mansuh gitu. Oke, jadi semuanya udah otentik ya. Sudah tahu mana yang nasih mansuh, sudah tahu tartibnya karena Rasul arsyadahum gitu kan. Dan Al-Qur'an yang di sini sab'atu ahruf. Tamam, fahimtum ya jamaah fi soal. Udah ada gambaran ya, pokoknya kita masih bahasnya fi ahdi Rasul ya. Jadi nanti kalau kalian masih kepo fi ahdi Abu Bakar, fi ahdi Utsman, baca dulu tapi belum kita bahas hari ini. Jadi pertanyaannya seputar fi ahdi Rasul aja dulu karena masih banyak penjelasannya nanti, masih panjang bab-bab yang mau kita bahas. Visual, fahimtum. Wah, insyaallah. Nah, Ustazah. Mana? Tafadhal. Nah, waktu setelah perang di Irma Unah ini, berarti belum mulai ngumpulin Al-Quran tuh? Belum. Nanti yang iya, jadi nanti ada pembahasannya waktu fi ahdi Abu Bakar. Nanti kita perlu lihat tahunnya dulu deh. Karena biar kita punya gambaran yang jelas gitu. Kapan kejadian Ghazwah Bi'r Ma'unah ini dan jedanya sama wafatnya Rasul. Jadi biar kita tahu berapa lama gitu loh langkah ketika setelah banyak yang syahid di Ghazwah Bi'r Ma'unah sampai di jam'u ke suhuf zaman Abu Bakar gitu. Tapi ketika itu nanti udah jadi suhuf kok. Cuma jarak antara buat suhuf sama pas Ghazwah Bi'r Ma'unah tadi kita cari tahunnya dulu ya. Coba ada yang searching deh. Mata. Kapan terjadinya Ghazwah Bi'r Ma'unah gitu. Terus nanti kita lihat berapa jarak mudah masanya gitu sampai ke jadi suhuf waktu zaman Abu Bakar. Jadi nanti ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, suhufnya disimpan di Sayyidah Hafsah gitu. Dan nanti untuk lajanahnya Sayyidina Utsman ngambil ke Sayyidah Hafsah itu dia susah gitu karena nggak semuanya muafik gitu, untuk dijadikan mushaf yang sekarang itu. Jadi nanti banyak ini lagi syubhat lagi. Jadi mushaf yang sekarang itu bid'ah gitu-gitu loh. Karena ketika masa itu pun Sayyidina Abu Bakar juga enggan untuk menyatukan jadi mushaf. Jadi masih suhuf aja gitu. Bayangin kalau sampai sekarang Al-Quran masih suhuf kan. Kayaknya kita kesusahan. Semuanya sudah ada hikmahnya. Suhuf tuh berarti setiap sahabat beda-beda gitu, Ustazah? Atau
Jadi suhuf masih di lembaran-lembaran, tapi belum dijadikan buku. Jadi mushaf itu bayangannya kayak udah jadi naskah sekarang, kan udah cetak, udah dijilid gitu loh. Kalau suhuf tuh belum, masih lembaran-lembaran gitu. Kita bahasnya besok ini suhuf jadi dari yang kan yang sekarang ini endingnya Al-Quran masih di idhom, masih di tulang-tulang, masih di pelepah kurma, di nahil gitu kan. Nah nanti yang besok kita bahas udah jadi suhuf. Nah, besok lusa kita bahas jadi mushaf gitu. Jadi ada hikmahnya gak sih? Ada goswah, banyak yang syahid, kemudian jadi terinspirasi buat mengumpulkan jadi suhuf. Nanti ada inspirasi lagi mengumpulkan jadi mushaf. Itu semuanya sudah ditakdirkan ya gitu. Oke, udah ada yang dapat belum? Mata goswah biar maunah. Coba ya, lihat di Google. Gozwa bi'er maunah. Dan kalau mau lanjut lagi, misalkan ini gozwa antara siapa? Ini bi'er maunah itu, kan di sini bi'er maunah al-sunnah bi'er maunah is a location in Saudi Arabia. The expedition of bi'er maunah took place here where 70 Muslim were killed. Bi'er maunah. Wikipedia nih, gak apa-apa ya. Oke, loading Wikipedia-nya. Ada yang searching, udah dapat, bisa dibaca. Gozwa bi'er maunah. Di Sofari Sanat Arba. Kau gorbal mahdi ila shimar tattasilu gorban. Tahun 4 Sanata Arba alil Hijrah. 4 Hijriah ya. Hijriah. Oke, itu. 4 bulan Tahu yang ada setelah searching ini perang loading. Bulan Safar 4 Hijriah. Oh iya, nih. Kita batat bi wik'ati bihar mauna fi sofar sanata arba lil hijrah ba'da arba'ati ashhur min Uhud. Ini ya bi'ir mauna. Jadi setelah 4 hijrah itu nanti setelah itu baru kan jadi para sahabat tuh seakan gini. Kemarin sudah banyak nih yang wafat ketika Ghazwah gitu. Terus setelah itu baru nanti kalau ke depan banyak Ghazwah lagi. Waktu zaman Abu Bakar itu yang murtad kan. Kan ketika Rasul wafat tuh banyak yang murtad, banyak yang nggak mau bayar zakat tuh loh. Ketika zamannya Khulafaur Rasyidin, zaman Abu Bakar kan ujiannya itu kan. Kan ujiannya waktu zaman Nabi kan banyak kafir Quraisy gitu ya. Ujiannya waktu zaman Abu Bakar itu kan banyak yang murtad, terus banyak yang ngaku Nabi itu loh. Syayatin Arab biasanya kalau di tarikh Islam itu bahasanya. Kayak Musalamah al-Kadzab gitu-gitu. Jadi udah pokoknya intinya nanti keadaan yang ada ketika masa itu butuh banget buat Al-Quran dikumpulin gitu. Tapi nanti masih jam'u fi suhuf gitu nanti. Soal ahor.